Halo semuanya teman-temanku Virgo. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam kondisi yang baik, sehat dan juga bahagia ya. Tidak kekurangan suatu hal apapun di sana. Amin. Oke, ini adalah pesan semesta untuk kalian yang berzodiak Virgo. Tidak ada batas waktu untuk readingan ini ya. Kapanpun kalian tertarik menonton readingan ini, mungkin inilah pesan semesta untuk kalian. Oke. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dan konsultasi dari aku, silakan menghubungi via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini ya. Oke. Aku akan langsung mulai aja readingannya. Oke. Apa pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Virgo? Apa pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Virgo? Apa pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Virgo ya? Apa pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Virgo? Nggak ada yang kartu yang loncat, kita akan tarik aja ya. Aku akan tarik aja. Apa? Sebentar, kartunya jatuh semua. Apa pesan semesta untuk teman-teman yang berzodiak Virgo? Oke. Oke teman-teman, aku akan mulai membacakannya untuk kalian satu persatu kartunya. Ada 9 kartu ya di sini. Kita mulai dari kartu yang tengah. Di kartu pertama ada kartu inspiration ya. Di sini aku merasakan bahwa kalian ya belum maksimal mengelola gitu ya, mengolah gitu ya ide atau inspirasi yang ada di dalam pikiran kalian. Kalian belum merealisasikannya dalam wujud nyata gitu ya. Kalian di sini diminta untuk lebih berani lah gitu, mengolah ide atau gagasan, inspirasi yang ada di dalam pikiran kalian itu menjadi sebuah tindakan atau dalam wujud nyatanya gitu ya. Karena ketika kalian bisa mengungkapkan gitu ya, ide, gagasan, inspirasi itu ke dalam wujud nyatanya, itu akan membawa dampak dan manfaat yang baik, bukan hanya bagi kalian sendiri tetapi bagi orang-orang di sekitar kalian ya, bagi ruang lingkup yang jauh lebih besar lagi gitu ya. Di kartu kedua ada wait for winter ya. Di sini kalian diminta untuk lebih sabar ya, untuk lebih sabar lagi menunggu atau berproses bersama alam semesta ini gitu ya. Jadi jangan inginnya tuh terburu-buru gitu ya, karena segala sesuatu yang baik ya, yang akan menghasilkan
hal yang baik itu butuh proses ya. Sedangkan kita buat mie instan aja kan butuh proses, nggak langsung buka bungkusnya langsung kita makan kan, harus merebus air dulu, harus memasak minyak dulu 1 menit sampai 2 menit gitu ya. Jadi butuh waktu ya. Jadi ketika kalian di sini ya sedang mengusahakan ya sesuatu, entah itu karir, usaha gitu ya, kalian tuh jangan ingin langsung berhasil gitu ya. Kita harus setahap demi setahap berproses lah bersama alam semesta ini gitu ya. Jangan maunya itu lompat-lompat, nggak bisa gitu ya. Kita di kehidupan ini menjalani segala sesuatu atau mengusahakan apapun itu harus step by step ya, selangkah demi selangkah gitu ya. Jadi dikelola aja, rasa sabarnya itu lebih baik lagi gitu ya, lebih sabar lagi. Oke. Di kartu selanjutnya ada kartu healing di sini ya. Bagi kalian yang memiliki ya luka batin, trauma masa lalu ya, kesakitan, atau kalian belum memaafkan semua orang yang bersalah kepada kalian, entah salahnya itu besar ataupun kecil, kalian masih ingat terus, masih bawa terus kenangan itu sampai hari ini, dan itu yang membuat energi kalian ya, perputaran energi itu terasa berjalan sangat lambat gitu ya. Jadi ketika kalian ingin harapan-harapan kalian di dalam doa yang kalian ungkapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu segera terrealisasi di dalam hidup kalian, kalian di sini harus bisa healing, harus bisa menyembuhkan diri kalian gitu ya. Kalian harus bisa memaafkan dan meletakkan segala trauma ya, kenangan buruk ya, apapun itu ya sudah, itu di masa lalu, dan kalian harus hidup, mulai belajar hidup gitu ya di masa saat ini ya. Kenangan boleh terlintas di dalam benak kita, tapi jangan dibaperin atau di overthinkingin, karena itu membuat kita tidak bisa berkembang atau kita tidak bisa enjoy dengan hidup kita saat ini gitu ya. Karena kenangan-kenangan yang masih dikelola dengan perasaan akan menjadi penghambat bagi kemajuan diri kita ke arah yang jauh lebih baik ya. Oke, seperti itu. Di kartu selanjutnya ada Magical Gateway ya. Bagi kalian yang belum bisa move on dari siapapun, diharapkan untuk bisa move on ya. Memulailah lembaran baru kalian di sini. Jangan stuck dengan orang di masa lalu. Jangan stuck dengan penantian ya, dengan seseorang yang mungkin kalian tidak tahu dengan pasti apakah dia akan kembali menemui kalian atau dia akan kembali di dalam hidup kalian ya. Jadi kurangilah khayalan-khayalan kalian sendiri atau imajinasi-imajinasi kalian yang membuat membuat kalian itu tidak kemana-mana gitu ya, hanya stuck diam di tempat. Harusnya kalian tuh sudah mulai masuk ke fase kehidupan yang baru, tetapi kalian nggak mau karena kalian masih terbelenggu oleh perasaan, oleh imajinasi, oleh harapan yang kalian ciptakan sendiri terhadap seseorang ya, yang mungkin sangat berarti bagi kalian, atau yang membuat kalian itu merasa terpesona atau merasa diterima gitu ya. Tapi ingatlah, orang tersebut juga melukai kalian gitu. Jadi untuk meningkatkan kesadaran itu agar kalian tuh bisa move on gitu ya, bisa melangkah ke fase berikutnya, kalian juga harus ingat, selain kalian itu mengingat hal-hal yang baik yang menjadi kalian stuck gitu ya. Jadi kalian menjadi faktor lah untuk kalian tuh menanti orang tersebut. Kalian juga harus ingat gitu ya, bahwa dia juga pernah memberikan rasa luka kepada kalian, bahwa dia membuat kalian tuh menunggu ya,
masuk dalam fase menunggu atau menanti, yang harusnya kalian tuh secara energi itu bergerak, kalian mandek di sini, dan itu tidak bagus ya, karena kesempatan dan peluang dari alam semesta ini untuk kalian tuh cukup besar ya. Jadi gunakan peluang dan kesempatan yang ada di depan mata kalian yang telah dibukakan semesta untuk kalian dengan bijaksana, dengan baik gitu. Ketika kalian tidak menggunakan ya atau mengabaikan demi orang masa lalu itu, demi kalian maunya sendiri, mau menuruti ego kalian untuk berada di fase menanti ya seseorang yang tidak pasti itu, maka kalian akan kehilangan peluang-peluang yang berharga yang bisa meningkatkan arah hidup kalian tuh ke depan ya, ke arah yang jauh lebih baik lagi, dan lebih membuat kalian tuh bisa berbahagia di sini ya. Oke, di kartu selanjutnya ada kartu Wishley ya, ini kartu ini. Di kartu ini aku merasakan bahwa kalian diharapkan untuk lebih bisa gitu ya, memfilter ya siapapun orang-orang yang harus hadir di dalam kehidupan kalian. Kalian di sini terlalu membuka seluas-luasnya ya lingkaran hidup kalian itu untuk orang-orang yang sebagian besar itu kedatangan orang tersebut gitu ya, orang-orang yang masuk dalam hidup kalian atau orang-orang yang sudah berada di circle kehidupan kalian adalah orang-orang yang toksik, orang-orang yang memberikan pengaruh-pengaruh kepada kalian tuh yang negatif, yang tidak membangun ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menjadi support system untuk kalian, padahal kalian di sini membutuhkan support system teman-teman ya. Jadi kalian diharapkan untuk lebih bijaksana gitu, untuk lebih memfilter siapa sih orang-orang yang boleh hadir di dalam kehidupan kalian ya. Terutama orang-orang yang membawa kesakitan ya untuk kalian di sini. Memang Kak sulit gitu ya untuk tahu gitu ya orang yang mana gitu yang harus aku filter gitu. Aku mendengar pertanyaan seperti itu ya. Dengan kamu berspiritual ya, ini energinya warnanya ungu ya, di kartu ini didominasi dengan warna ungu ya. Jadinya ketika kamu bingung gitu ya, siapa aja yang harus aku jauhi gitu ya, yang tidak baik di sekitarku ya, kamu harus belajar untuk masuk lebih ke dalam kamu gitu ya, masuk ke ruang hati kamu bermeditasi, berkontemplasi gitu ya. Ya kalau kamu tidak bisa meditasi ya tingkatkan ibadah kamu, tingkatkan kedekatan kamu dengan Tuhan kamu gitu ya. Jadi kamu akan bisa gitu mempergunakan intuisi kamu jauh lebih baik lagi. Ketika ada orang yang datang dalam hidup kamu, intuisi kamu, kalau kamu dekat sama Tuhan, maka intuisi kamu itu akan mengarahkan gitu. Kamu akan merasa kamu tuh tidak nyaman dengan hadirnya orang ini gitu. Kamu akan dijauhkan lah atau dilindungi lah gitu ya oleh alam semesta ini untuk untuk tidak berhubungan atau tidak terkoneksi atau tidak terhubung dengan orang-orang yang akan membawa potensi menyakiti kamu gitu ya. Jadi kamu di sini harus bijaksana ya. Jadi kamu nggak boleh buka pintu hidup kamu untuk semua orang gitu ya. Jangan ya, kamu harus pilih-pilih juga gitu ya. Karena di sini trauma, makanya ada kartu healing di sini ya. Makanya trauma, luka batin kamu tuh juga berasal dari orang-orang yang sebenarnya tidak worth it untuk kamu hadirkan dalam hidup kamu ya. Jadi lebih hati-hati dan kedepannya diharapkan untuk lebih waspada ya. Oke. Di kartu selanjutnya ada kartu manifestation di sini. Di kartu ini aku merasakan bahwa kalian di sini harus bisa gitu ya, harus mau belajar untuk memanifest segala hal yang positif ya. Mungkin kalian di sini ya
selama ini sering berpikir yang negatif gitu ya, sering berprasangka yang buruk, yang itu menyebabkan tarikan energi ya ke arah yang negatif juga. Ketika kamu mengarahkan pikiran kamu, ucapan kamu, tindakan kamu ke arah yang positif, maka energi yang hadir ke dalam hidup kamu, energi yang kamu tarik ke dalam hidupmu adalah energi yang positif ya. Jadi kamu harus belajarlah untuk memanifestasikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kamu, agar hidup kamu tuh penuh berkah, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan harapan-harapan yang baik ya. Oke, seperti itu. Dan di kartu selanjutnya ada kartu flourish ya di sini ya. Di kartu flourish ini ya, kamu diingatkan bahwa kamu tuh unik, kamu tuh spesial gitu ya. Jangan merasa rendah diri atau minder di sini ya. Khususnya bagi kalian yang berdivine feminim di sini, juga bisa yang berdivine maskulin. Kamu tuh cakep, kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng gitu, kamu rupawan gitu loh. Jadi kamu harus bisa belajar untuk menghargai diri kamu sendiri, menghargai pemberian Tuhan ya terhadap tubuh jasmani kamu, wajah kamu, bentuk tubuh kamu. Kamu harus bersyukur. Ketika kamu secara tubuh jasmani itu lengkap, kamu lebih beruntung daripada mereka yang memiliki tubuh jasmani yang tidak sempurna gitu ya. Jadi jangan merasa minder ya. Percayalah gitu bahwa diri kamu tuh indah ya. Ada kok orang tuh yang menghargai kamu. Jangan kamu berpendapat sendiri gitu. Kadang-kala pendapat, persepsi kita tuh seringkali menyesatkan kita gitu ya. Jangan karena dengan kamu minder, tidak percaya diri, ya kamu akan merasa kamu tuh dijauhi, kamu nggak punya pasangan, kamu nggak punya teman, kamu pikirannya ya negatif gitu, nggak akan ada mau yang sama aku. Jangan seperti itu gitu ya. Kamu harus lebih berusaha ya, menampilkan sisi terbaik kamu gitu, karena kamu tuh memiliki keunikan gitu, memiliki kespesialannya sendiri gitu. Jadi jangan kamu membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain gitu ya. Karena apa yang kamu miliki, kelebihan yang kamu miliki belum tentu ada di orang itu ya. Oke, perhatikan itu ya. Dan di sini ada kartu fairy spotting gitu ya. Di sini, oke. Di kartu ini ya, kamu harus melihat ya segala sesuatunya, entah seseorang, entah situasi dan kondisi ya, jauh lebih positif lagi ya. Jadi jika kamu tahu bahwa kamu tuh sedang berada di dalam situasi dan kondisi yang sulit gitu ya, jangan kamu langsung putus asa ya. Atau jika memang ini tentang seseorang, jika kamu menyukai seseorang terus seseorang itu tidak respon kamu dengan baik, jangan terlalu mengambil kesimpulan bahwa orang itu nggak suka sama kamu gitu. Carilah alasan gitu ya, bukan carilah alasan, carilah dasar gitu ya atas persepsi kamu itu. Jangan asal mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan yang negatif dan membuat diri kamu merasa kerdil gitu ya. Tidak semua hal yang kita pikirkan, yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita adalah benar. Jadi kita harus mencari bukti gitu, atau mencari kebenaran itu terlebih dahulu, baru ketika kita tahu kebenarannya kita baru ambil kesimpulannya gitu ya. Oke, seperti itu. Dan di kartu terakhir teman-teman ya, di kartu terakhir ini ada kartu celebration ya. Oke, di kartu celebration ini adalah memang energi dominannya tentang pasangan ya. Ini juga bisa untuk kalian yang single. Aku bacakan dulu yang untuk pasangan ya. Jadi untuk kalian yang berpasangan di sini, jangan karena kalian itu banyak perbedaan dengan pasangan kalian,
atau hubungan kalian itu belum mendapatkan respon yang baik dari keluarga masing-masing, kalian tuh jadi pesimis dengan hubungan ini gitu ya. Kalian merasa hubungan ini tuh nggak bisa dilanjutkan atau nggak ada masa depannya gitu ya. Jadi kalian tuh harus kalian harus membuktikan gitu ya, atau kalian harus memperjuangkan di sini ya. Kalian harus menunjukkan aksi nyata gitu untuk bisa menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kalian bahwa kalian dengan pasangan kalian itu adalah pasangan yang pantas untuk mendapatkan restu. Misalnya kalau ini soal restu, kalau misalnya ini soal banyaknya perbedaan gitu ya, memang hubungan yang disarankan gitu ya, atau hubungan yang ideal itu adalah hubungan yang banyak memiliki persamaan gitu ya daripada perbedaannya. Tapi jangan salah juga bahwa ketika kalian ada perbedaan gitu ya, kan bisa dicarikan jalan tengahnya, kan bisa dikompromikan gitu ya, dicari jalan tengahnya, dan itu akan membuat hubungan ini memiliki masa depan gitu ya. Jangan kalian terlalu cepat-cepat mengambil kesimpulan gitu ya bahwa kita nggak ada jodoh sepertinya. Siapa tahu bahwa segala situasi yang sulit di dalam hubungan kalian tuh akan menjadi seperti tes gitu ya dari alam semesta ini, apakah hubungan kalian ini benar-benar kuat atau enggak gitu ya. Jadi jangan terburu-buru mengambil suatu pandangan yang mungkin saja itu salah gitu ya. Jadi cobalah jalani aja ya hubungan kalian ya, apapun masalahnya, apapun situasi sulitnya ya, aku rasa kedepannya akan memiliki masa depan yang baik untuk kalian berdua ya. Akan ada jalan gitu ya bagi hubungan kalian di sini. Dan untuk kalian yang single di sini ya, mungkin kalian itu sudah dekat dengan seseorang gitu ya, tapi kedekatan itu seakan hanya kamu merasa hanya sekedar teman aja, sahabatan aja. Apakah mungkin bisa sampai pacaran, bahkan sampai ke pernikahan? Tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jangan kamu terlalu banyak berprasangka gitu ya tentang masa depan, karena masa depan tuh tidak pasti gitu ya. Saat inilah adalah kepastiannya gitu. Jadi jalanilah hubungan kalian yang single ya dengan seseorang itu, siapapun dia ya. Dinikmati aja dulu. Kalau memang temenan dulu ya enjoy aja pada friendship. Kalau memang mau sahabatan ya jadikan dia gitu ya sahabat. Siapa tahu perasaan persahabatan itu akan berubah di masa depan menjadi cinta, kan nggak ada yang tahu. Hidup ini dinamis, penuh dengan perubahan ya. Oke, inilah readingannya, pesan semesta untuk kalian. Semoga kalian memahami ya apapun yang aku katakan dengan baik dan mengambil manfaatnya ya. Terima kasih loh sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam bahagia dari aku teman-teman, dan bye-bye.